pemirsa yang ada di rumah dan di sekitarnya ya. Baik, hari ini kita akan membuat ya tutorial bagaimana cara membuat DOI secara mandiri ya. DOI, Digital Object Identifier ya. Itu adalah link identitas ya. Jadi apapun file kita yang kita publish bersifat open access, maka akan bisa diakses hanya dengan linknya aja ya, yang biasanya kita harus di-upload ke Google Drive, terus kita share linknya, tapi ini bisa diakses ya, dan dimasukkan ke DOI. Tapi DOI ada yang berbayar dan ada yang gratis ya. DOI yang berbayar seperti Anda ketahui, Anda semua ketahui, ada inisialnya adalah DOI titik bla 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 gitu ya, ada nomornya. Biasanya dia di-generate dari OJS dan itu terhubung dan harus berbayar, harus register dulu ke DOI Crossref ya, yang berbayar. Tapi bagaimana dengan yang gratis? Nah, tutorial kali ini kita akan mencoba praktekkan ya, bagaimana cara membuat DOI yang gratis. Berbasis apa? Berbasis email. Seperti yang sudah Anda ketahui ya, ini ada Zenodo nih. Nah, jadi DOI ini bisa menjerit Zenodo. Kalau DOI di luar yang berbayar itu bisa detek berapa view, berapa download ya. Dan kalau yang ini juga bisa, siapa yang sudah berapa kali dilihat, berapa kali di-download. Dan ini adalah gratis ya, tapi nanti DOI-nya bukan DOI yang seperti berbayar, tapi ada awalan Zenodo-nya ya, melalui website zenodo.org. Nah, kita balik lagi nih. Sangat mudah sekali ya, setelah masuk ke zenodo.org, kita register pakai email kita ya, seperti yang ada di layar ini. Saya sudah register pakai email saya ya, dan saya akan tunjukkan beberapa koleksi ya, beberapa koleksi yang sudah saya upload, saya zenodokan, tapi seperti ini. Saya masuk ke upload. Oke, baik. Kita masuk ke koleksi file-file. Biasanya yang dizenodokan itu biasanya adalah Haki gitu ya. Jadi kalau Haki terdaftar di DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kalau buku biasanya itu berdasarkan ISBN, itu ada di perpusnas.go.id. Nah, terus bagaimana jika kita ingin membuat link DOI sendiri ya? Ini adalah beberapa buku nih ya, konsep ini adalah buku, ini jurnal ya. Jadi walaupun sudah dipublish di OJS ya, di jurnal Sinta 5, ini di Sinta 5, tapi saya ingin membuat Zenodo sendiri, jadi saya membuat link sendiri. Dan bagi akademik, bagi dosen, link Zenodo ini juga bisa dijadikan link URL akses selain dari OJS sudah publish. Kalaupun misalnya di OJS itu terbatas ya, tidak bisa masuk ke OJS karena kuota dan lain-lain, kita bisa menggunakan fasilitas ini ya, Zenodo ini. Dan link Zenodo itu bisa kita masukkan ke dalam Google Scholar. Ini adalah entry secara manual ya, karena ini bisa terbaca secara otomatis lewat algoritma Google Scholar, tapi juga bisa diklaim secara manual dan biasanya butuh URL, mana nih linknya buku ini gitu ya. Dan kelebihannya adalah kita bisa upload file, seperti kalau kita di OJS kita ingin dilihat ya, diakses, di view oleh publik, dan juga bisa di-download jurnal kita ya. Oke, baik, kembali lagi. Ini adalah buku, ini jurnal dan lain-lain ya, seperti Anda lihat di sini. Nah, kita akan coba praktekkan nih ya. Kita akan coba praktekkan bagaimana kita membuat DOI. Caranya sangat mudah sekali. Pertama adalah kita klik new upload. Atau kita lirik dulu nih ya. Oke, sudah. Demo nih. Nah, kita masuk ke new upload. Oke. Dan ada pilihan choose file. Nah, choose file ini adalah file apa yang Anda semua yang punya berkenan untuk bisa di-download, boleh di-download ya. Dan kebetulan ini saya pakai buku tentang dari Pak Indra Prasetyo nih ya, dari Universitas Jayaputra, kepuasan kerja individu dalam tim penyusun anggaran pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Nah,
Ini buku sudah ada informasi di dalamnya seperti biasa di halaman 2 ya. Di sini oke, ada nama penerbitnya, dicetak bulan apa, tahun berapa, ada ISBN-nya. Nah, ini saya masukkan nih ya. Saya masukkan. Nah, Anda bisa lihat nih, ini ada daftar isi ya. Jadi kelebihannya adalah agar buku kita lebih mudah untuk dikenal dan bisa diakses dari Google Scholar ya atau dari mesin pencarian Google dan ternyata buku kita ini diperjualbelikan, tapi tetap kalau penulis kan dapat soft copy-nya. Nah, jadi kita bisa ngambil hanya di daftar tabelnya, daftar isinya, kata pengantarnya ya, atau ada hakinya dimasukkan di sini. Sudah hanya itu aja ya. Untuk isinya ingin lebih lengkap ya silakan beli gitu ya. Oke, baik. Jadi saya akan ambil dari buku Kepuasan Kerja Individu ya. Akan memetakan yang pertama adalah baik itu masuk di upload ke OJS Open Journal System, mau diupload kemanapun ya, suatu file, maka kita harus mengikuti metadatanya ya. Baik, kita akan minimize dulu. Kita choose file, kita cari lokasinya dulu nih ya. Oke, ada di dokumen ya, ada di dokumen. Oke, kita ke choose file, kita pilih filenya nih. Oke, lalu ke D, lalu ke dokumen. Nah, tadi adalah buku tentang apa tadi ya? Ini buku Kepuasan Kerja Individu ya. Oke. Klik open. Nah, kita tunggu upload filenya dulu. Nah, kalau sudah di file upload, Anda bisa lihat di sini ya, Digital Object Identifier, nah, DUI. Nah, kalau sudah dipilih, ya jangan lupa untuk di-upload. Ya, sudah dipilih nih, harus di-upload dulu. Pilih Start Upload. Oke, oh masih loading nih. Oke, biarin aja ya, karena masih nunggu upload. Nah, kita balik ke bawah nih. Nah, di sini ada pilihan. Tipe upload filenya ini Anda di tipe apa? Kalau di video audio, berarti kita membutuhkan, kalau Anda upload di YouTube, kita pakai URL YouTube ya. Kalau image gambar, data hasil presentasi juga boleh ya, bahan materi kuliah atau bagi mahasiswa atau materi pengajaran ya, dari dosen, poster dan lain-lain ya. Karena kita pakai buku, maka kita pilih ada di sini nih. Nah, di sini ada pilihannya nih, ada book ya. Karena bentuknya buku. Bisa jurnal, conference, proceeding juga boleh. Ya. Klik di buku, pilih buku dulu. Nah, di sini ada Digital Object Identifier. Kita bisa mengenerate setiap file yang kita upload menjadi DOI. Nah, ini kuncinya ada di sini. Kita klik Reserve DOI, ya, Reserve DOI. Nanti akan keluar nih di sini. Nah, sudah keluar ya. Jadi kalau DOI itu awalnya DOI titik 10 kode-kode berapa lah. Ini yang gratis ada Zenodo-nya ya. Jadi hanya linknya aja. Nah, publikasi date-nya kita pakai tanggal ini atau boleh mengikuti yang tadi ya. Nah, tadi itu publikasi date-nya banyak kalau ikut tahun terbitan ini kalau nggak salah Agustus 2011 ya. Agustus 2011 ya. Tapi ini hanya demo jadi praktek. Jadi saya akan pakai tanggal sekarang aja ya. Title-nya seperti biasa kalau ada tanda centang merah seperti ini Anda wajib isi ya. Anda wajib isi title-nya. Nah, title-nya kita pakai yang ada di sini ya. Tinggal copy aja. Oke, kita copy. Kita masukkan. Nah, masuk ke sini. Nah, author di sini Anda bisa lihat nih ada add another author, berarti bisa lebih dari satu orang. Kalau kadang-kadang buku itu ada isinya 5 orang, 5 penulis, 6 penulis, 7 penulis, bahkan bisa sampai 10 penulis. Nah, mengapa ada buku 10 penulis ya? Karena saat ini buku biasanya tipe bukunya adalah buku kolaborasi ya. Misalnya dari kayak seperti
komunitas gitu ya, ada IDRI, Ikatan Dosen Republik Indonesia, itu menawarkan, kita membuat buku yuk dengan bidang keahlian kita yang sama, misalnya sama strategi misalnya. Nah, itu ada 10 bab. Nah, itu bab satu autor sendiri, bab 2 satu autor sendiri. Biasanya begitu ya, buku kolaborasi, dan kita bisa masukkan semuanya. Nah, kebetulan yang di sini adalah tunggal ya. Dari saya masukkan atas nama Pak Indra, Indra Prasetyo seperti ini. Dan affiliate-nya beliau adalah saya sering masukkan ya, ada Universitas Wijaya Putra dan Orchid, ini tinggal copy aja nih ya. Nah, kalau punya Orchid dimasukkan karena nanti akan apa namanya, akan terhubung, bisa diklik ya. Contohnya misalnya adalah saya klik Orchid nih di sini. Oke, saya akan masuk ke Orchid. Nah, lalu kita bisa search nih di sini. Kita di sini. Oke, saya cari Orchidnya. Dan Orchid ini adalah mesin pengklaim ya. Jadi database dari Scopus, dari Google Scholar, dari Lens, Elsevier, bahkan dari Zenodo pun seperti ini ya, itu pakai OpenAI itu bisa mengklaim ya. Itu enaknya kalau pakai Orchid. Kita bisa mengklaim dari semua platform publish, jadikan satu di sini. Nah, ini adalah ID-nya dari Pak Idam ya, dari Universitas Wijaya Putra. Nah, saya akan copy di sini. Oke, saya copy di sini. Oke, saya pindah, saya pastekan di sini. Nah, oke ya. Lalu di deskripsi ini bisa diisi informasi dari profil dari penulis ya. Boleh kata pengantar, boleh rangkuman, itu kita coba cek ada nggak rangkumannya di sini ya, dari punya beliau nih. Oh, tidak ada rangkuman, kita bisa ambil dari sini nih. Nah, kita bisa ambil dari kata pengantar juga bisa ya, karena ini adalah pengantarnya. Kita bisa copy aja nih. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam deskripsi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini juga fungsinya adalah jangan sampai karya kita ini diplagiat, sehingga kita harus segera mempublish dengan cara-cara yang banyak ya. Saat ini cara yang paling bagus nih untuk mengklaim ini adalah punya saya, sudah pernah saya publish. Kalau ada yang mengcopy isinya dan lain-lain mirip dengan saya punya apa namanya, hak itu ya untuk menuntut sebagai double plagiat. Ya. Oke, baik. Untuk versionnya kita skip aja, boleh kita kosongi. Kita boleh kosongi juga. Untuk keywordnya ini kita bisa isi, bisa tidak ya. Tapi kalau judulnya seperti ini, misalnya Anda bisa tulis keywordnya inti dari judul ini itu menurut pribadi ya, ini hanya dicoba ya, itu adalah berhubungan dengan kepuasan kerja individu dengan penyusunan anggaran pemerintah. Kita bisa pakai dua-duanya di keywordnya. Kita copy nih. Nah, kita copy lalu kita masukkan ke dalam Zenodo. Oke, nah seperti ini. Terus kita bisa titik dua, keywordnya ada di sini. Lalu penyusunan anggaran pemerintah. Nah, kita copy lagi, kita masukkan ke dalam sini. Oke, ya. Nah, sudah masuk keywordnya seperti kalau di abstrak jurnal itu ya, itu ada kata kuncinya ya dari artikel ini. Nah, sama di buku ini juga saya ambil contoh adalah kepuasan kerja individu dengan penyusunan anggaran pemerintah. Terus selanjutnya adalah additional notes. Apa ini additional note? Kita bisa masukkan informasi tambahan ya untuk mengklaiman, dan ini akan menguatkan atau meningkatkan kredibilitas ya, atau kepercayaan bahwa ini punya saya nih. Kita bisa memasukkan ini penerbitnya dan ISBN-nya ya, ISBN-nya. Ini sudah terdaftar di perpusnas.go.id. Saya kan copy nih di sini. Oke, saya masukkan ke dalam sini. Nah, kita bisa koma atau titik koma boleh ya. Nah, terus kita cantumkan juga penerbitnya. Kita copy nih di sini. Atau mungkin ya penerbitnya dulu deh. Nah, boleh ya, Anda boleh menyesuaikan nih, boleh penerbit dulu, baru ISBN, baru cetakan keberapa, atau mungkin cetakan dulu, terus baru ISBN, boleh ya. Nah, ini sangat custom sekali. Oke, nah ini sudah saya copy, saya masukkan lagi nih di dalam sini. Oke, masukkan di sini.
Lalu saya pasang lagi nih, cetakan yang keberapa. Kalau nggak dimasukkan juga nggak apa-apa ya. Sangat custom sekali ya, fleksibel sekali. Nah, ini saya copy. Oke, saya masukkan lagi di sini. Nah, kalau sudah, nah ini settingnya ya. Kalau bisa di default aja karena memang tujuan kita adalah bisa diakses oleh orang lain maupun akses ya, tidak dibatasi atau tidak ditutup. Ya. Lisensinya kita pakai yang standar Creative Commons Attribution 4.0 internasional ya. Oke, baik. Jika sudah, ini biarkan aja, di skip aja. Dan ada satu lagi nih ya. Tadi kan ada penulis. Biasanya dalam buku itu ada penulis dan editor. Nah, kalau penulis aja nggak masalah, kita langsung di author aja. Terus bagaimana dengan yang editor? Kita ingin menambahkan editor. Nah, kita tambahkan kontributor di sini. Nah, kontributor karena apa? Di sini ada pilihan apakah dia sebagai distributor atau sebagai editor ya. Sama misalnya pakai nama saya misalnya ya. Oke, misalnya pakai nama saya di sini, afiliasinya Universitas Gresik itu ya, misalnya orchid saya masukkan di sini. Tapi karena saya tidak ikut sebagai editor, jadi saya tidak berani masukkan gitu ya. Oke, ini hanya contoh aja. Kalau kadang-kadang juga kita bisa add another kontributor, bisa jadi nanti ada yang mendesain, ya, ada editor sendiri, ada yang desain cover sendiri, itu Anda tinggal pilih lagi. Ini akan lebih lengkap lagi ya sebagai kalau di dosen ini sebagai kinerja dosen gitu ya, produktif mau membuat buku sebagai editor atau hanya sebagai desainer covernya misalnya ya. Oke. Baik, dan di reference ini juga opsional, Anda bisa masukkan reference yang ada di buku dimasukkan satu-satu atau semua boleh ya, ini sangat custom sekali. Terus jurnal, kalau ada versi jurnalnya, kadang-kadang ada buku itu dikonversi menjadi jurnal ya. Ada yang seperti itu juga. Kalau dia ada judul yang mirip-mirip atau memang autornya sama. Oke. Baik, kalau sudah ya, kalau sudah di sini baru klik di save dulu, jangan dipublish ya, save dulu. Di save dulu ya, dipastikan tadi yang masih proses upload itu sudah tersimpan. Nah, kalau gini sudah terkunci ya, ada hitam garis miring nih. Nah, baru kita publish. Nah, oke. Berarti ini belum upload tadi, karena tidak bisa diklik start upload dulu. Nah, di start upload. Jaringan koneksi ini ya. Makanya kok nggak bisa di save, nggak bisa di save total dan nggak bisa dipublish. Ternyata harus di start upload dulu. Nah, ini progresnya 73%, 76. Jadi kita tunggu sebentar ya. Oke, masih jalan. Kita tunggu sampai 100% upload. Oke, baik. Sudah ya. Nah, sudah 100% nih. Nah, kita akan ulang lagi. Sampai di sini kita langsung ke oke, ada lagi yang kurang nih. Contribution missing data. Oke, contribution missing data. Ada keterangan di sini. Validasinya error. Contribution missing data for required field. Oke, kontributornya ada yang kelewatan ya. Oke, nanti akan diingatkan kok, jangan khawatir. Oh iya, belum ditulis tadinya. Atributornya belum ditulis. Di ini saya close aja. Terus apa lagi nih? Atributor name is quiet. Oke. Kita cek di atas lagi. Oh sudah nih. Oke, kita coba save lagi deh. Kita klik save. Oke. Sekalian ya praktek kalau ada yang kurang atau sudah terlanjur dibuka kok nggak bisa di save gitu, karena memang tadi saya buka nih tapi nggak jadi diisi, jadi saya close ya. Setelah di save seperti ini baru kita klik publish ya, kita klik publish. Nah seperti ini ya. Oke, I understand. Oke, baru jalan koneksi internetnya. Oke, sudah masuk ya. Nah, 5 Agustus dengan judul ini. Terus ini adalah deskripsinya, tampilan seperti ini ya rekan-rekan semua.
ISBN penerbitnya, cetakannya, dan ini filenya nih ya, boleh di-download nih ya. Ini bisa ada previewnya, ada downloadnya, dan juga bisa disitasi. Ya, ini bisa disitasi, jadi dimasukkan ke daftar pustaka. Jadi anda semua tidak usah bingung. Nah ini kalau buku ini belum dipublish ya, diambil daftar pustakanya, ya, pakai aplikasi ini aja. Kita bisa, nah ini otomatis ya, IDM saya nih langsung download mau di download atau tidak. Oke, saya tulis dulu. Nah, ini tinggal disitasi aja. Dan DUI-nya adalah seperti ini ya. Nah, kalau DUI biasanya DOI langsung ke angka ini, terus baru angka berikutnya ada kode-kode diterbitkan di publisher mana. Tapi yang ini ada kata Zenodo. Dan kita akan coba ya. Kita akan coba copy. Kita copy, terus kita coba masukkan nih di sini. Kita Ctrl V. Kita enter. Oh, DUI not found. Oh iya, karena apa namanya? Saya pakai terhubung dengan DUI RJI ya. Oke. Oke, baik. Dan ini juga bisa pakai BibTeX. Oke, bisa pakai BibTeX. Nah, BibTeX seperti ini. Oke, BibTeX di-download baru dimasukkan ke Mendeley ya. Oke, dan linknya misalnya lebih mudah aja ya. Link ini pun juga bisa nih sebenarnya. Ini saya masukkan di sini deh. Nah, kan tinggal linknya aja di copy ini, Anda bisa share ke rekan-rekan semua, walaupun Anda kondisi login ya. Kalau misalnya saya logout pun dengan link yang ini, dia akan tetap bisa membaca. Dan ini ada view dan download ya. Ini open air bisa terbaca, dan DUI-nya ada di sini. DUI-nya ini. Tadi saya copy tadi. Nah ini nih. Oke, bentar. Nah ini DUI-nya di sini. Nah ini saya copy. Coba lagi ya. Tadi terhubung dengan DRJ tadi. Oke, coba bisa enggak? Oh, masih belum terbaca ya. Masih belum terbaca. Ya. Jelas nanti DUI-nya ini bisa apa namanya, bisa di share ya. Jadi contohnya nih ya, saya contohkan aja nih. Saya masuk ke upload lagi nih. Nah, yang sudah masuk. Saya coba yang uploadan yang sudah lama gitu. Masih belum terbaca nih. Ini nunggu 1 kali 24 jam. Saya masuk ke koleksi. Oke. Kita pilih yang lama ya, uploadan lama. Misalnya sudah banyak yang view, saya juga nge-share ke beberapa rekan-rekan. Coba di buku aja deh. Nah, ini ya, di buku saya sebagai penulis kedua ya. Sebagai penulis kedua. Jadi selain ISBN-nya bisa dicek di perpusnas.go.id, hanya informasi penulis dan deskripsinya aja, tapi saya ingin dipublish ya, saya ingin mempublish agar bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, ini publishan lama, 4 Februari 2020. Nah, kita bisa edit karena ini ada kondisi login. Kalau ada login atau bukan akun Anda, mungkin tidak ada menu ini. Keluar langsung ini kalau dikasih link yang di atas ini. Ada 100 sudah dilihat sebanyak 179 kali dan juga sudah 175 kali di download. Bahkan kita bisa ngecek nih ya, kadang-kadang ada yang satu orang itu mengakses beberapa kali gitu ya. Beberapa kali, oh saya lupa linknya nih, nah, saya ingin download lagi karena filenya sudah hilang misalnya. Dia bisa ngetik di sini. Nah, saya lihat contohnya ya, ini download ya, beberapa kali. Dan ada di sini ya, unique view dan unique download. Kenapa kok harus unique? Nah, bisa jadi 179 view ini ada beberapa orang yang berkali-kali mengakses dan berkali-kali mendownloadnya karena wah lupa, saya dapat share dari Pak Arif Safiur nih, saya pengen download lagi, lah tinggal klik linknya akan masuk ke sini dan bisa di download ya, bisa download di sini, nah, klik download di sini. Nah, di sini ada unik. Jadi 179 orang yang mengakses itu sebenarnya
ada 145 orang yang berbeda-beda yang mengakses ini. Ada yang sama juga ya, berkali-kali, satu orang bisa 2 atau 3 kali. Tapi seperti itu ya. Baik, ini nih, coba nih. Coba bisa enggak ya? DURG 105 281. Oh iya, yang ini bisa nih ya, karena sudah publish lama ya. Kalau masih publish mungkin masih butuh proses waktu gitu ya. Nah, jadi linknya ada di sini. Tinggal klik di sini aja. Oke, dan bisa disitasi ya. Misalkan nama penulis pertama, penulis kedua, tahun, judul, dan lain-lain. Gitu. Baik, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Dari saya terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.